Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurani, NPM 200106103, jurusan Tadris Matematika di Institut Agama Islam Negeri Metro, mata kuliah persamaan diferensial. Materi persamaan diferensial kali ini yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus C dx ditambah PX plus QY plus R dy sama dengan 0. Ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama bila A per B tidak sama dengan B per Q, C tidak sama dengan 0, dan R tidak sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, bila A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan lambda, maka K dikali AX plus BY ditambah C ditambah R dx ditambah AX plus BY plus C dy sama dengan 0. Bila C sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka persamaan diferensial homogen. Untuk ketiga kemungkinan di atas, silakan lihat buku untuk langkah-langkah mengerjakannya. Contoh di sini ada yang pertama, tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial. Ada 3y min x dy per dx sama dengan 3x min y ditambah 4. Penyelesaiannya, kalian bisa lihat di sini. 3y dikurang x dy per dx sama dengan 3x dikurang y ditambah 4. Kita ubah menjadi 3y min x dy sama dengan 3x min y ditambah 4 dx. Langkah pertama, kita gunakan transformasi. 3x dikurang y ditambah 4 sama dengan u menjadi 3 dx dikurang dy sama dengan du. Kemudian yang kedua, 3y min x sama dengan p, maka min dx ditambah 3 dy sama dengan dv, atau 3y dikurang x sama dengan v, dx min 3 dy sama dengan dv. Diperoleh A-nya sama dengan 3, ini, kemudian B-nya min 1, C-nya 4, P-nya sama dengan 1, kemudian Q-nya sama dengan min 3, ini P-nya sama dengan 1, Q-nya min 3, dan R-nya sama dengan 0. Dx sama dengan du min 1, dy min 3 dibagi 3 min 1, 1 min 3. Ini sudah ketentuan dari rumusnya yang ada di buku. Menjadi sama dengan min 3 du ditambah dv per min 8. Ini hasil dari matriks yang berurut 2 kali 2. Kemudian yang dy 3 du 1 dv dibagi 3 min 1, 1 min 3 sama dengan min du ditambah 3 dv dibagi min 8. Untuk yang kedua, bentuk persamaan diferensialnya menjadi u dikali min 3 du ditambah dv dibagi min 8 ditambah p dikali min du ditambah 3 dv dibagi min 8 sama dengan 0. Menjadi u dikali min 3 du ditambah dv ditambah p dikali min du ditambah 3 dv sama dengan 0. Min 3 u du ditambah u dv dikurang v du ditambah 3 v dv sama dengan 0. Min 3 u dikurang v du ditambah u ditambah 3 v dv sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga, kita selesaikan dengan cara persamaan diferensial homogen. Bentuk solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah P sama dengan ZU, dV sama dengan ZDU ditambah U dZ. Kalau yang U sama dengan dV,
DU sama dengan Z dikali DV ditambah V dikali DZ. Angka 1 itu solusi umum. Kita bisa pilih salah satu. Misalnya di sini kita pilih U. Nah, VZ sama dengan VZ DU sama dengan Z dikali DV ditambah V dikali DZ. Kemudian angka yang kedua, setelah menentukan bentuk solusi umum, substitusi ke persamaan diferensial awal, maka persamaan diferensialnya itu menjadi min 3U dikurang V dikali DU ditambah U ditambah 3V dV sama dengan 0. Min 3VZ dikurang V dikali V dZ ditambah Z dV ditambah Z ditambah 3 dV sama dengan 0, ini dikali dengan 1 per V. Maka didapat min 3Z min 1 dikali V dZ ditambah Z dV ditambah Z plus 3 dV sama dengan 0. Min 3 VZ dikurang V dZ ditambah min 3Z kuadrat dikurang Z dV ditambah Z ditambah 3 dV sama dengan 0. Min 3 VZ dikurang V dZ ditambah min 3Z kuadrat ditambah 3 dV sama dengan 0. Min 3Z dikurang 1 V dZ ditambah min 3Z kuadrat ditambah 3 dV sama dengan 0, itu dikali 1 per V dikali min 3Z kuadrat ditambah 3. Menjadi min 3Z min 1V dibagi V min 3Z kuadrat ditambah 3 dZ ditambah min 3Z kuadrat ditambah 3 dV dibagi V dikurang V dikali min 3Z kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian hasil ini menjadi min 3Z min 1 min 3Z kuadrat dibagi min 3Z kuadrat ditambah 3 dZ ditambah 1 per V dV sama dengan 0. Min 3Z dikurang 1 dibagi 3Z kuadrat min 1 dZ ditambah 1 per V dV sama dengan 0. Min 3Z dikurang 1 dibagi Z kuadrat dikurang 1 dZ ditambah 3 per V dV sama dengan 0. Min 3Z dikurang 1, Z ditambah 1, Z dikurang 1 dZ ditambah 3 per V dV sama dengan 0. Teman-teman perlu mengingat bahwa min 3Z dikurang 1 per Z plus 1 Z minus 1 dZ sama dengan 1 per Z plus 1 ditambah 2 per Z min 1. Langkah yang ketiga itu lalu kerjakan menggunakan persamaan diferensial terpisah. Integral dari min 3Z dikurang 1 dibagi Z plus 1 Z min 1 ditambah integral 3 dibagi V dV sama dengan C. Maka integral min 3Z dikurang 1 dibagi Z plus 1 Z min 1 ditambah 3 ln V sama dengan ln C. Ln Z plus 1 ditambah 2 ln Z min 1 ditambah 3 ln V sama dengan ln C. Ln Z plus 1 ditambah ln Z dikurang 1 kuadrat ditambah ln V pangkat 3 sama dengan ln C. Ln Z ditambah 1 dikali Z dikurang 1 dikali V pangkat 3 sama dengan ln C. Z ditambah 1 dikali Z dikurang 1 dikali V pangkat 3 sama dengan C. U per V ditambah 1 dikali U per V dikurang 1 kuadrat dikali V pangkat 3 sama dengan C. Kemudian U per V, U ditambah V dikali U dikurang V kuadrat dibagi V dikali V kuadrat dikali V pangkat 3 sama dengan C. Ini kita bagi, jadi tinggal U ditambah V dikali U dikurang V kuadrat sama dengan C.
nilai U tadi kan 3X min Y ditambah 4. Ini, sedangkan V-nya di situ X dikurang 3Y. Dikali sama U-nya 3X min Y ditambah 4 dikurang dengan V-nya X ditambah 3Y kuadrat sama dengan C. Maka hasilnya 4X dikurang 4Y ditambah 4, 2X ditambah 2Y ditambah 4 kuadrat sama dengan C. Menjadi 16 dikali X dikurang Y ditambah 1 dikali X ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan C per 16. 16 dikali X dikurang Y ditambah 1 dikali X ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan C bar, di mana C bar tersebut nilainya C per 16. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial di atas adalah 16 dikali X dikurang Y ditambah 1 dikali X ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan C bar, dengan C bar-nya itu bernilai C per 16. Kita lanjut ke persamaan diferensial eksak. Bentuk persamaan diferensial MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Disebut persamaan diferensial eksak jika do M per do Y sama dengan do N per do X yang mempunyai penyelesaian umum fxy sama dengan C. Contohnya, tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial 6x ditambah y kuadrat dx ditambah 2xy dikurang 3y kuadrat dy sama dengan 0. Jawab, untuk langkah 1, perhatikan bahwa do f per do x sama dengan mxy dan do f dibagi do y sama dengan nxy. M di sini nilainya 6x plus y. Ini kita misalkan N. Sedangkan yang 2xy min 3y kuadrat di sini kita itu nilai M. Menjadi yang M menjadi do M per do y, turunan dari y-nya 2y. Sedangkan yang N 2xy min 3y kuadrat menjadi do N per do x-nya itu 2y. Karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial eksak. Langkah yang kedua, integrasikan NXY terhadap Y dengan X tetap, bisa juga terhadap MXY, terhadap X dan Y. Pilih salah satu saja karena do F per do Y sama dengan N, maka fxy sama dengan integral terhadap Y, 2xy dikurang 3y kuadrat dy ditambah px sama dengan xy kuadrat dikurang y pangkat 3 ditambah px. Langkah yang ketiga, mencari px dengan mendiferensialkan parsial fungsi fxy terhadap x sehingga do f per do x sama dengan do per do x integral terhadap y nxy dy ditambah do i per do x. Maka do f per do x sama dengan do per do x. Kita masukkan xy pangkat 2 min y pangkat 3 ditambah do pi per do x. Do v per do x sama dengan y kuadrat ditambah do per do x dikali sama px. Langkah yang keempat, karena do v per do f per do x sama dengan m sama dengan 6x ditambah y kuadrat, maka y kuadrat ditambah do per do x dikali px sama dengan 6x ditambah y kuadrat. Jadi do per do x px sama dengan 6x ditambah y kuadrat dikurang y kuadrat.
Nah, Px sama dengan integral 6x dx. Px sama dengan integral 6x dx itu kan 3x kuadrat plus k. Angka yang kelima, sehingga fxy sama dengan xy kuadrat min y pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah k sama dengan c. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial adalah xy pangkat 2 dikurang y pangkat 3 ditambah 3x kuadrat sama dengan c. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Pada umumnya persamaan diferensial berbentuk mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Belum tentu eksak, maka dapat dicari suatu fungsi yang bila kedua ruas di persamaan diferensial dikalikan dengan fungsi tersebut, persamaan diferensial tersebut menjadi eksak. Fungsi tersebut dinamakan faktor integrasi. Pada umumnya, faktor integrasi tersebut merupakan fungsi x dan y, tetapi seringkali merupakan fungsi dari x saja atau y saja. Beberapa kemungkinan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Di sini ada satu. Yang ke satu itu bila faktor integrasinya merupakan fungsi x saja. Contoh, tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial x kuadrat ditambah y dx ditambah x dikali xy dikurang 1 dy sama dengan 0. Jawab. Yang pertama, x pangkat 3 ditambah y dx ditambah x dikali xy dikurang 1 dy sama dengan 0. Jadi, x pangkat 3 ditambah y dx ditambah x kuadrat dikali y dikurang x dy sama dengan 0. Kita ibaratkan nilai m x pangkat 3 plus y menjadi do m per do y-nya sama dengan 1. N sama dengan x kuadrat y dikurang x. Do n per do x-nya 2xy min 1. Kalau yang m tadi do m per do y tadi 1, kalau do n per do x 2xy min 1. Nah, karena do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x, jadi persamaan diferensial tersebut tidak eksak. Faktor integrasinya x. Jadi du per u sama dengan do m per do y dikurang do n per do x dibagi n dx sama dengan 1 dikurang 2xy dikurang 1 dibagi x kuadrat y dikurang x dx sama dengan min 2xy ditambah 2 dibagi x dikali xy min 1 dx sama dengan min 2xy min 1 dibagi x dikali xy min 1 dx sama dengan min 2 per x dx. Nah, du per u sama dengan min 2 per x dx. Integral du per u sama dengan integral min 2 per x dx. Len u sama dengan min 2 len x. Len u sama dengan len x pangkat min 2. U sama dengan x pangkat min 2. Jadi u sama dengan 1 per x pangkat 2. Persamaan diferensial menjadi 1 per x pangkat 2, x pangkat 3 ditambah y dx ditambah x dikali xy min 1 dy sama dengan 0. X ditambah y per x kuadrat dx ditambah y dikurang 1 per x dy sama dengan 0. M sama dengan x ditambah y per x kuadrat. Do m per do y sama dengan 1 per x kuadrat. Sedangkan n sama dengan y min 1 per x. Do n per do x sama dengan 1 per x kuadrat. Do m per do y sama dengan do n per do x. Jadi persamaan tersebut eksak. Karena do f per do y sama dengan n, maka f
xy sama dengan integral terhadap y dikurang 1 per x dy ditambah px sama dengan y kuadrat min y per x ditambah px. Cari px dengan mendiferensialkan parsial fungsi fxy terhadap x sehingga do f per do x sama dengan do per do x integral terhadap yn xy dy ditambah do pi per do x. Do f per do x sama dengan do per do x y kuadrat dikurang y per x ditambah do pi per do x dikali px. Do f per do x sama dengan 2y dikurang 1 per x ditambah do per do x px. Karena do f per do x ditambah dengan m sama dengan x ditambah y per x kuadrat. Maka 2y dikurang 1 per x ditambah do per do x px sama dengan x ditambah y per x kuadrat menjadi do per do x px sama dengan x ditambah y dibagi x kuadrat dikurang 2y ditambah 1 per x. Px sama dengan integral x ditambah y per x kuadrat dikurang 2y ditambah 1 per x dx. Maka Px sama dengan integral x ditambah y dibagi x kuadrat min 2y ditambah 1 per x dx. Px sama dengan 1 per 2x kuadrat dikurang y per x dikurang 2xy ditambah ln y ditambah k sehingga fxy sama dengan y kuadrat dikurang y dibagi x ditambah 1 per 2x kuadrat dikurang y per x dikurang 2xy ditambah ln y ditambah k sama dengan c. Jadi persamaan diferensial umum persamaan diferensial adalah y kuadrat dikurang y per x ditambah 1 per 2x kuadrat dikurang y per x dikurang 2xy ditambah ln y sama dengan c. Bila faktor integrasi contoh soal yang kedua, bila faktor integrasinya merupakan fungsi y saja. Contohnya, tentukan penyelesaian umum di persamaan diferensial 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3 dy sama dengan 0. Maka 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3 dy sama dengan 0. Ini m-nya dari sini. Kemudian do m per do y, turunan dari y-nya itu 2x, nah yang n sama dengan 2x kuadrat plus 3, do n per do x-nya sama dengan 4x. Do m per do y tidak sama dengan do n per do x, jadi persamaan diferensial tersebut tidak eksak. Faktor integrasinya y. du per u sama dengan do m per do y dikurang do n per do x dibagi n dy sama dengan 4x dikurang 2y. Ini tadi. Ini 4x dikurang 2y. Dibagi 2xy dy sama dengan 2x dibagi 2xy dy sama dengan 1 per y dy. du per u sama dengan 1 per y dy. Integral du per u sama dengan integral 1 per y dy. Ln u sama dengan ln y. U sama dengan y. Persamaan diferensialnya menjadi y dikali 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3 dy sama dengan 0. 2xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3y dx sama dengan 0. M sama dengan 2xy kuadrat, do m per do y-nya 4xy,
N sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y, do N per do y-nya 4xy. Do M per do y sama dengan do N per do x, jadi persamaan diferensial tersebut eksak. Karena do F per do y sama dengan N, maka fxy integral terhadap y 2x kuadrat ditambah 3y dy ditambah px ditambah x kuadrat dikali y kuadrat dikurang 3 per 2y kuadrat ditambah px. Mencari px dengan mendiferensialkan pasial fungsi fxy terhadap x, sehingga do f per do x sama dengan do per do x y, do x integral terhadap y, n xy dy ditambah do pi per do x. Do f per do x sama dengan do per do x, x kuadrat dikali y kuadrat dikurang 3 per 2y kuadrat ditambah do pi per do x px. Do f per do x sama dengan 2x y kuadrat ditambah do per do x dikali pi. Karena do f per do x sama dengan m sama dengan 2xy kuadrat, maka ini 2xy kuadrat ditambah do per do x dikali px sama dengan 2xy kuadrat. Do per do x dikali px sama dengan 2xy kuadrat dikurang 2xy kuadrat. Maka px sama dengan integral 0 dx. Px sama dengan 0 per k. Sehingga fungsi fxy sama dengan x kuadrat dikali y kuadrat dikurang 3 per 2y kuadrat ditambah 0 plus k. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial adalah x kuadrat dikali y kuadrat dikali 3 per 2y kuadrat sama dengan t. Untuk mencari persamaan diferensial eksak bisa menggunakan metode lain seperti di bawah ini. 2xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3y dy sama dengan 0. M-nya sama dengan 2xy kuadrat. Do M per do y-nya 4xy. N-nya 2x kuadrat plus 3y, do N per do x-nya sama dengan 4xy. Do M per do y sama dengan do N per do x, jadi persamaan tersebut eksak. F1-nya itu M sama dengan integral 2xy kuadrat dx ditambah Q1y sama dengan x kuadrat dikali y kuadrat ditambah Q1y. Kemudian F2-nya sama dengan N integral dari 2x kuadrat ditambah 3y dy ditambah Q2x. Integral 2x kuadrat y dy ditambah integral 3y dy ditambah Q kuadrat x sama dengan x kuadrat dikali y kuadrat dikurang 3 per 2y kuadrat ditambah I2x. Ini yang hasil F1, yang tadi hasilnya F2. F1 sama dengan F2. X kuadrat dikali y kuadrat ditambah Q1y sama dengan x kuadrat dikali y kuadrat dikurang 3 per 2y kuadrat ditambah Q2x. Sama dengan Q1-nya karena di sini Q1y sama dengan 3 per 2y kuadrat. Sedangkan Q2x sama dengan 0. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial adalah x kuadrat dikali y kuadrat, karena di sini di dua ruas di sini sama, kita ambil salah satu, kita tulis salah satu aja, jadi x kuadrat dikali y kuadrat kurang 3 per 2y kuadrat sama dengan c. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.